Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Beni telah mahir menulis puisi. Sekarang, Beni akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Nah, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Ya, apa yang sedang dilakukan Udin? Nah, di situ benar, Udin sedang bermain estafet bola. Udin memutar badan ke samping. Udin bermain bersama temannya. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuan. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki dan tim Beni ada yang perempuan. Nah, berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai sila kedua Pancasila. Nah, di situ sila kedua Pancasila dilambangkan dengan lambang rantai, ya, rantai emas. Anak-anak masih ingat bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini kita mencerminkan sikap adil. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, kita nanti akan bersama-sama memberikan tanda centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Diperhatikan gambarnya ini. Nah, ini gambar yang pertama. Nah, itu gambar bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Tugasnya juga harus dibagi secara adil. Nomor 4 juga tugas membersihkan kelas itu juga dibagi secara adil. Lalu berdiskusi dengan teman-teman. Nah, itu juga mengerjakan kelompok bersama, itu juga pembagian tugasnya harus adil, ya. Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Beni bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Jadi, anak-anak kalau bermain harus adil. Anak-anak tidak boleh membeda-bedakan teman, baik teman perempuan maupun teman laki-laki. Kita harus bisa bermain bersama-sama. Perhatikan cerita berikut ya anak-anak. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Nah, itu contoh cara bermain, yaitu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Beni akan membaca puisi berjudul Layang-Layang. Nah, layang-layang ini sebenarnya adalah lagu. Nah, lagunya seperti ini ya, didengarkan dulu. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang.
Lagu layang-layang ini ternyata bisa dijadikan puisi. Lagu layang-layang ini ciptaan dari Mandong Lubis. Nah, sekarang kita tidak akan mempelajari lagu ini, tapi kita mempelajari cara membaca puisi berjudul layang-layang ini. Perhatikan semua ya, membaca pembacaan puisi berjudul layang-layang ini. Layang-layang ciptaan Mandorok Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Nah, kira-kira seperti itu ya membacanya ya anak-anak. Setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Nah, kita akan memahami makna atau arti kata-kata yang ada dalam puisi layang-layang. Yang pertama ada kata buluh. Nah, di situ gambarnya, contohnya ya, buluh. Buluh artinya bambu atau talang. Nah, jadi buluh itu artinya bambu. Kemudian ada kata raut. Nah, raut itu seperti gambar itu ya, pensil diraut, bambunya juga diraut. Nah, raut artinya melicinkan atau menghaluskan. Kemudian selanjutnya ada kata potong. Potong artinya penggal atau kerat, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, yaitu bambunya dipotong. Selanjutnya ada kata girang. Nah, seperti yang pada gambar itu, girang artinya suka hati atau girang sekali atau senang sekali, itu ya girang. Kemudian ada kata timbang. Timbang adalah tidak berat sebelah atau sama berat. Nah, itu tadi kata-kata yang ada dalam puisi yang berjudul layang-layang tadi. Beni anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi tema alam. Puisinya berjudul Kunang-kunang. Nah, ini kalian perhatikan pembacaan puisi yang berjudul Kunang-kunang. Karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, itu tadi puisi yang dibacakan oleh Beni. Puisi ini menceritakan tentang hewan kunang-kunang. Kalian pernah lihat kunang-kunang enggak anak-anak? Nah, kunang-kunang itu hewan yang dapat memancarkan cahaya. Dalam puisi tadi ada kata hinggap. Hinggap di sini artinya bertengger setelah terbang. Nah, seperti burung itu hinggap. Kemudian ada kata hendak. Hendak artinya mau, akan, atau bermaksud akan. Itu arti kata hendak. Selanjutnya ada kata gemerlap. Gemerlap artinya berkilap-kilap atau berkilauan.
itu arti kata gemerlap, kelap-kelip seperti bintang. Lalu selanjutnya ada kata bintang. Di sini maknanya bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahaya dan memproduksi energi sendiri. Jadi misalnya matahari, karena matahari itu dapat memancarkan cahaya sendiri, maka matahari juga disebut dengan bintang. Seperti halnya bintang yang sering kita lihat di malam hari. Selanjutnya ada kata terbang. Terbang artinya bergerak atau melayang di udara dengan tenaga sayap. Nah, di sini seperti burung itu ya, terbang menggunakan sayap. Atau dengan tenaga mesin seperti pesawat terbang dan sebagainya. Gambar kunang-kunang yang sedang terbang. Ini kunang-kunang terbang di malam hari. Kunang-kunang tampak seperti bintang berkelap-kelip. Akhirnya, Benny mengikuti lomba. Benny sebagai wakil dari sekolah. Peserta dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda. Agama peserta juga berbeda. Bahasa peserta juga berbeda. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakan. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Jadi, bersama siapapun kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Anak-anak, contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah adalah hidup rukun dengan teman, tidak bertengkar dengan teman, saling membantu di sekolah. Jadi misalnya membantu dalam melaksanakan tugas piket, membantu untuk membersihkan kelas. Nah, itu termasuk contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, untuk contoh yang diberi canda centang merah itu termasuk perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, di situ gambar rukun dengan temannya, terus bekerja sama, memasang dengan temannya, mengikuti upacara bendera. Itu termasuk contoh perilaku yang sesuai sila ketiga. Untuk yang bawah kedua itu, dua di bawah itu tidak sesuai. Kenapa? Karena di situ tertuliskan dia memakai produk dari Italia, berarti tidak memakai produk Indonesia. Dan yang satunya lagi yaitu merusak gambar, merusak tembok itu. Terapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu. Kemudian Benny dan teman-teman belajar matematika. Amatilah 5 jari, di sini 5 jari kamu sendiri ya, dan ukur panjang jarimu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita di tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa untuk LKS-nya tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 juga dikerjakan. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.